Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nur Habidah, NIM 230341911, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Arab yang diampu oleh Ustadzah Datul Qutni. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Implementasi kurikulum bahasa Arab. Poin pertama, pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Implementasi juga bisa dikatakan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum adalah penerapan ide, konsep kurikulum potensial dalam bentuk dokumen kurikulum ke dalam kurikulum aktual dalam bentuk proses pembelajaran. Implementasi kurikulum juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam bentuk pembelajaran. Ada pula yang mengartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan. Dikutip dari Binti Maunah, diantaranya pendapat Mojone dan Will Davy, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembangan kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar. Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi merujuk pada aktivitas adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Maka implementasi kurikulum bahasa Arab merupakan proses untuk melaksanakan ide program atau harapan orang lain sehingga dapat menerima dan melakukan perubahan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memadukan 3 konsep dalam yang menyeimbangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Melalui konsep itu, keseimbangan antara hard skill dan soft skill dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dapat diwujudkan. Dan yang perlu dipahami, perubahan kurikulum dari masa ke masa menyangkut perubahan struktural dan perubahan konsepsional. Menurut Muhammad Nuh, sebagai Menteri Pendidikan menegaskan bahwa kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya mempersiapkan generasi Indonesia tahun 2045, yaitu tepatnya 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus memanfaatkan populasi usia produktif yang jumlahnya sangat melimpah agar menjadi bonus demografik dan tidak menjadi bencana demografi. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana yang dimaksud adalah meliputi kegiatan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, atau pengetahuan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Menurut Mulyasa, ada beberapa penjabaran mengenai implementasi kurikulum, yakni pertama, menyukseskan implementasi kurikulum 2013, yang kedua, mengubah mindset sesuai tema kurikulum 2013, yang ketiga, membentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang keempat, membangun sikap spiritual dan sikap sosial, dan yang kelima, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi kurikulum 2006 atau KTSP.
KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, dan karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka agar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan bahasa Arab adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum bahasa Arab kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. KTSP bahasa Arab adalah sebuah kurikulum yang menekankan pada kompetensi berbahasa, yaitu kompetensi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mencapai kompetensi tersebut, guru bahasa Arab dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Dengan didukung penggunaan media pembelajaran, metode pembelajaran, serta pemilihan materi dan alat evaluasi yang tepat. Selanjutnya, implementasi KTSP pada mata pelajaran bahasa Arab. Poin pertama, KTSP sebagai inovasi kurikulum. Salah satu komponen dalam pendidikan adalah kurikulum. Perubahan kurikulum atau disebut dengan inovasi kurikulum merupakan suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Menurut Muhammad Asrori Ardiansyah, inovasi kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian potensial dan kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Inovasi kurikulum adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum adalah sesuatu yang baru, baik itu berupa ide maupun tindakan yang berhubungan dengan kurikulum untuk memecahkan suatu masalah. Adapun di antara bentuk inovasi pada KTSP bahasa Arab adalah pada dokumen kurikulum pada KBK untuk setiap pelajaran hanya memuat pendahuluan yang meliputi rasional, pengertian, fungsi, dan tujuan ruang lingkup serta ruang lingkup mata pelajaran, standar kompetensi dasar, dan materi-materi pokok. Sementara dalam KTSP, setiap mata pelajaran hanya mencantumkan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, SK dan KD, silabus, KBK, atau KTSP. Selain itu, bentuk inovasi lain pada KTSP adalah pelajaran bahasa Arab telah berdiri sendiri dengan pelajaran PAI. Dalam KTSP, pelajaran bahasa Arab sebagaimana pelajaran bahasa asing lainnya. Poin yang kedua, KTSP sebagai dokumen kurikulum. Kurikulum selain sebagai implementasi, kurikulum juga sebagai dokumen. Secara dokumentatif, komponen KTSP dikemas dalam dua dokumen. Dokumen yang pertama, struktur KTSP dokumen 1. Dokumen 1 terdiri dari atas 4 unsur, yaitu pendahuluan, tujuan, pendidik, struktur, dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan. Pada komponen pendahuluan terdiri atas latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, latar belakang, berisi tentang alasan pentingnya menerapkan KTSP. Yang kedua, tujuan pengembangan dan fungsi KTSP. Tujuannya adalah untuk menjawab apa kegunaan dan fungsi KTSP untuk setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan, khususnya guru.
Prinsip pengembangan KTSP, prinsip-prinsipnya adalah disesuaikan dengan aturan atau kebijakan yang telah ditentukan. Poin B, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Poin yang kedua, struktur dokumen 2. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Silabus disusun secara sistematis dan berisi komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen dalam silabus dimaksudkan agar terpenuhnya target pencapaian kompetensi dasar. Adapun komponen-komponen silabus sebagaimana disebutkan oleh Mulyasa adalah terdiri atas identitas SK, KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang B, RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Sementara itu, Vina Sanjaya juga memberikan pengertian bahwa RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Poin ketiga, KTSP Bahasa Arab merupakan KBK yang disempurnakan. Di antara karakteristik KTSP adalah adanya pemberian otonomi luas pada sekolah atau satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, dan tim kerja yang kompak serta transparan. Untuk pencapaian kompetensi di atas dirancang kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan tema-tema tentang kegiatan sehari-hari seperti tentang akidah atau ibadah. Di samping itu, untuk mendukung tercapainya kompetensi tersebut, guru didorong untuk aktif mendesain silabus dan RPP sedemikian rupa agar diberikannya kebebasan menggunakan berbagai macam metode serta media pembelajaran. Bahasa Arab. Guna tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab. Sementara itu, di dalam KTSP, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan membaca, menulis, mengungkapkan pendapat, membandingkan, dan mendiskusikan suatu teks, juga dimotivasi untuk mempelajari dan mendalami sejumlah literatur yang dapat ditemui sehari-hari, baik berupa media cetak maupun elektronik. Poin yang keempat, implementasi KTSP Bahasa Arab. Implementasi KTSP adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dari kemampuan masing-masing. Dalam implementasi KTSP Bahasa Arab, guru dituntut kemampuannya untuk dapat memberikan kemudahan-kemudahan belajar kepada peserta didik agar mampu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi KTSP Bahasa Arab adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum Bahasa Arab pada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab adalah kompetensi mendengar, kompetensi berbicara, kompetensi membaca, dan kompetensi menulis. Yang kelima, bahasa Arab sebagai mata pelajaran. Sebagai alat komunikasi bahasa merupakan suatu alat yang sangat penting dalam kehidupan bersosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan ide maupun pemikirannya. Dan poin yang keenam, komponen kurikulum bahasa Arab. Komponen tujuan merupakan komponen utama yang harus ditentukan dan dirumuskan sebelum merumuskan dan menentukan komponen lainnya.
Selanjutnya tahapan implementasi kurikulum bahasa Arab. Tahap-tahap implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi operasional yang ingin dicapai. Tahap kedua, tahap pelaksanaan dan pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Dan tahapan yang ketiga, tahap evaluasi. Tahapan ini bertujuan melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaannya sedang berjalan sebagai tugas kontrol, dan yang kedua, melihat hasil yang dicapai. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi bahasa Arab. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum bahasa Arab pada KTSP, yang pertama, karakteristik kurikulum. Karakteristik kurikulum mencakup ruang lingkup seperti bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Faktor yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Dan faktor yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap tubuh terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum bahasa Arab pada kurikulum 2017, yang pertama faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Faktor yang kedua, faktor siswa. Siswa atau peserta didik merupakan salah satu faktor adanya suatu pendidikan. Dan faktor yang ketiga atau yang terakhir, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran dalam proses belajar mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.